memang standar yang bersifat universal dalam memproses suatu jaringan, namun masing-masing biobank pasti punya SOP-nya masing-masing gitu ya dalam mengolah jaringan ya. Nah, ada modifikasinya lah gitu istilahnya di bank jaringan itu punya resep dapur masing-masing lah ya, sama dengan restoran atau apa gitu. Jadi eh, standarnya ada, tapi tetap akan ada modifikasi masing-masing biobank ya. Nah, jadi sudah kita pahami bersama ya apa itu biobank, kenapa biobank itu perlu dibangun, eh, eh, lalu bangun gitu ya, lalu saja yang memungkinkan untuk membangun diskusi dan berbagai individu gitu ya, kita diskusi sebelumnya. Nah, selanjutnya, jadi masing-masing biobank itu mempunyai SOP-nya masing-masing ya, SOP-nya masing-masing. Suara saya kedengeran ya? Jadi agak putus-putus, Pak. Putus-putus ya, karena tadi dia bilang ini internetnya nggak stabil. Agak bermasalah memang internet di M Jamil sekarang. Ya sekarang tanggal berapa nih? Awal bulan. Oh, nggak tahu, saya mungkin belum bayar kali. Jadi agak susah itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi masing-masing biobank itu pasti punya SOP-nya masing-masing untuk eh, apa untuk melakukan proses dari spesimen yang akan disimpan. Tentunya untuk menjalankan SOP itu ada personelnya, ada orang-orang yang terlibat. Biasanya yang terlibat itu intinya adalah adanya seorang patologis dalam memproses ya, dalam memproses seorang patologis, berarti ahli patologi dengan tanggung jawabnya sebagai berikut ya, yaitu mendiagnosis, lalu mengambil jaringan gitu ya, mengambil jaringan, lalu ada lagi asisten patologis ya yang membantu dalam melakukan reseksi dan mengambil jaringan dan berkomunikasi dengan teknisi laboratorium di biobank atau tissue bank. Lalu ada lagi personilnya teknisi laboratorium, saintis, peneliti, ya. Lalu pegawai-pegawai lainnya lah, gitu ya. Ada administrasi dan lain-lain. Ini tim inti dari biobank ya. Ada seorang patologis, lalu ada asisten patologis, ada staf lainnya ya, seperti teknisi laboratorium, lalu saintis, peneliti, ya, lalu petugas lainnya. Ya. Nah, untuk yang teknisi laboratorium itu biasa untuk ada tugas untuk mentransportasi jaringan dari tempat mengambil, mungkin diambilnya di kamar operasi, lalu dibawa ke biobank, lalu mengharvest ya, mengambil, lalu memproses dan menstorage. Jadi ini tim inti lah ya di suatu biobank dengan tugasnya masing-masing. Nah, ada beberapa definisi yang perlu kita pahami ya dalam dalam kegiatan processing ya dan penyimpanan jaringan di biobank. Ya, contohnya adalah istilah OCT. OCT ini optimal cutting temperature compound ya. Lalu ya pada umumnya jaringan itu difiksasi menggunakan formalin ya, formaldehid ya. Nah, jadi ada persentase-persentasenya ya. Nah, dari formalin tersebut berapa persen yang diambil ya, tergantung jaringan yang digunakan gitu ya. Apakah menggunakan 40%, 30% ya. Nah, lalu
ada lagi NBF ya, neutral buffer formalin ya 10%. 10%. Lalu ada lagi fix ya. Formalin fix parafin NB. Jadi ini parafin formalin yang digunakan untuk memfiksasi ya, memfiksasi dari jaringan. Sebentar ya. Perempuan yang 21 tahun dengan red hip dia post fracture kan. Iko bilo kan? Karena dalam Enggak, maksudnya bilo operasi dulu. dulu Orif 2022 gitu. 2022. Umur berapa? 22 tahun. Kini bisa berjalan. Jalan bisa. Sakit mana? Sakit hari ini enggak. Rencana apa kota terakhir? Dari bulan lalu ada. Enggak, maksudnya Karena OA di yang perlu evaluasi bananya memang perlu di total hit enggak? Umur kan 22 tahun. Sakit bana enggak? Kalau kesakitan bana, lalu terganggu aktivitasnya, tidur terganggu gitu ya, total hit. Tapi kalau ini masih bisa menahan, ya kan, menahan apa enggak usah buru-buru. Karena total hit pada anak muda kan enggak 22 tahun kan. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan dievaluasi bana apakah ini memang butuh bana di total hit. Kalau butuh bana itu kan kesakitan, kualitas hidupnya lah enggak bagus selain karena panggilnya itu baru biasa. Kalau masih bisa menunggu untuk implannya perlu removal kan. Ini mau lebar tahun 2 tahun. 2 tahun ya. Ini bahan kecilnya. Kalau remove lah enggak, masih muda kan? Masih muda. Nah, boleh. Tapi remove sih enggak enak sih. Bukan boxing ya. Yang tibia ada satu lagi teman tibia enggak ke bawah. Enggak usah buru-buru di remove lah. Usah buru-buru di remove. Karena ini fraktur kan. baru akses ulang buat yang nyarinya. Iya. Mesti dapat hari besok satu. Oh, satunya. Bakal jadi satu. Tak sendiri dong. Oh gitu. Oh, yang femur itu tuh. Ya udah. Itu ada yang si Faren rencana sasar. Yang mati. HTO kan. TO. Ya, ada baru selesai ininya. Oh gitu. Itu pakai yang triplet hui itu ya. Sama yang tisu bank ya. Iya. Jangan lupa PRP dia kok. PRP ya. Pasannya pada HTO. Sebenarnya kalau ACL perlu PRP kan, tapi masalahnya Sabtu bawa caranya PRP. Nah, pakai apa saja lah. Injeksi hyaluronic acid aja lah. Tapi kalau mau PRP, ambil darahnya hariko, kalau nyala basua, proses taruh di kulkas. Besok tinggal injeksi. Kalau diminum sampai masih tahan ya kalau 1 hari. Tisu bank. Iya, itu maksudnya jam berapa masuk? Harusnya siap Jumat masuk. Itu maksudnya kalau masuknya siap Jumat, tuliskan di tisu bank, ambil proses, taruh di kulkas baru. Kalau memang bisa, kalau enggak. Dikasih mana dari pakai di press langsung lagi nyari dia. Baik, kita lanjutkan ya. Masih monitor ya semua ya. Boleh sambil ngopi-ngopi ya, enaknya kan Zoom itu ya, bisa sambil ngopi-ngopi, bisa sambil sarapan. Gitu ya. Tapi nggak boleh sering-sering sekarang ya, sama fakultas Zoom ya, nanti jadi malas datang ke kampus. Ini ya beberapa bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk kita memfiksasi jaringan di biobank ya. Sekali lagi saya beritahu tergantung jenis biobanknya apa, apakah jaringan yang disimpan itu jaringan DNA, RNA, itu tergantung ya, akan menentukan apa zat kimia yang digunakan pada biobank tersebut. Ini yang umum ini ya, biasanya kalau jaringan yang disimpan dalam blok parafin gitu ya, itu menggunakan formalin biasanya dalam mengawetkan jaringan tersebut. Ini beberapa istilahnya ya. Oke. Nah, ini dokumen-dokumen selain personil, lalu beberapa definisi yang biasa digunakan dan bahan yang digunakan, lalu kita banyak menggunakan dokumen ya, banyak menggunakan dokumen dalam menjalankan biobank gitu ya. Nah, ya tentu saja dokumen-dokumen ini untuk legalitas pasti ya, untuk legalitas dalam kita mengelola suatu jaringan.
Apalagi kalau jaringan itu jaringan dari manusia itu legalitasnya lebih ketat lagi ya. Dan dokumen yang digunakan untuk memastikan kalau tahapan-tahapan yang kita lakukan pada jaringan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Nah, itu jadi banyak sekali SOP. Nah, jadi nanti untuk praktikum kita nanti kita akan fokuskan di SOP ya. Kita akan fokuskan di SOP, nanti kita akan bagi tugas mengenai SOP dan dipresentasikan dan kita diskusikan ya setelah ujian kita. Ini ya beberapa SOP-nya. SOP bagaimana menyimpan, SOP bagaimana kita membuang jaringan ya. SOP bagaimana kita merekrut donor, lalu SOP bagaimana inform consent, SOP bagaimana melabel, lalu SOP bagaimana kita menyimpan, mengkoleksi dan mengambil jaringan dan lain-lain. Semuanya itu ada SOP. Apapun step kita di biobank tersebut itu akan ada SOP-nya masing-masing. Ya, yang tentunya divalidasi tergantung kemampuan dan kondisi biobank kita masing-masing. Nah, biasanya sama dengan institusi-institusi lain di dunia ini, seperti kampus, kita nanti kan ada akreditasinya gitu ya, atau ada ISO-nya, accreditation tertentu dari lokal atau internasional. Biasanya melihat SOP ini. Apakah SOP kita sudah lengkap dan apakah dalam memproses melakukan kegiatan sehari-hari sudah melakukan sesuai dengan SOP. Gitu ya. Penting sekali SOP diketahui. Ini mungkin sudah pernah saya tampilkan juga material dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses di biobank. Kita butuh kontainer es, ada dry ice ya, dry ice. Lalu berbagai kontainer lah ya, ada marker, ada peralatan-peralatan steril seperti set operasi steril gitu ya, karena kita akan memotong jaringan, perlu gunting, perlu pisau, perlu pinset dan lain-lain gitu ya. Lalu, nah inilah bahan-bahannya ya yang biasanya dibutuhkan. Begitu juga bahan-bahan untuk pada tahapan mengambil, bahan-bahan pada tahap memproses, dan bahan-bahan pada tahap menyimpan. Ya. Nah, safety itu penting sekali. Bagaimana kita bekerja di suatu spesimen dari makhluk hidup, ya, itu sangat butuh pengamanan. Karena kita mengolah jaringan yang tidak hidup, berarti pengamanan untuk diri kita, ya, pengamanan untuk diri kita. Kalau beda lagi kalau kita di kamar operasi misalnya, ya kan, kamar operasi itu pengamanan untuk kedua belah pihak, untuk diri kita dan untuk pasien, gitu ya, untuk pasien. Tapi kalau kita dengan jaringan yang mati, ini pengamanannya lebih kepada pengamanan untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Bagaimana pengamanannya? Tentunya menggunakan pengaman tubuh ya, pengaman tubuh atau personal protective equipment ya, equipment. Apakah menggunakan handskun, menggunakan sarung tangan, menggunakan hazmat gitu ya, menggunakan boot, menggunakan kacamata gitu ya. Nah, jadi menggunakan peralatan-peralatan untuk mengamankan tubuh kita supaya kita tidak terkontaminasi ya, terkontaminasi. Dan semuanya itu harus dalam kondisi steril ya, kondisi steril. Semuanya, baik itu ruangan, peralatan kita dalam mengolah jaringan, ya kan, tubuh kita pakaian itu harus dalam keadaan bersih dan steril supaya kita tidak mengkontaminasi jaringan. Karena kalau terkontaminasi jaringan, ya jaringan mati itu bisa menjadi tempat kuman untuk tubuh dan akan merusak spesimen kita. Ya, akan merusak spesimen kita. Jadi harus dilakukan dengan steril. Makanya personel yang bekerja di biobank tersebut harus mempunyai kemampuan sterilitas dan menjaga sterilitas dengan baik. Gitu ya. Jadi penting safety ya, safety. Nah,
Ini tahapan lah ya, tahapan rutin dalam kita memproses jaringan. Ini step-stepnya ya. Step satu, sampel collection tergantung di mana kita mengkoleksinya. Apakah kebetulan pada bagian ini adalah kamar operasi, gitu ya, kamar operasi. Step dua, ditransport, ya, ditransport ke biobank. Ada lagi SOP-nya. Di sampel collection ada SOP-nya, bagaimana caranya kita mengambil, seberapa besar diambil, bagian mana yang akan kita ambil, gitu ya, tergantung kasusnya. Transport, ada lagi SOP-nya. Nah, bagaimana kita mentransport, apakah menggunakan box apa, suhunya berapa, gitu ya, bagaimana kita menjaga stabilitas dari suhunya, lalu jaringannya ditaruh di dalam media apa, apakah ada media transport atau tidak, atau kering saja, lalu apakah ditaruh dalam box tertentu, berapa lapis boxnya, tentunya untuk menjaga kondisi jaringannya tetap baik dan steril. Ya, lalu berapa lama timing dalam transportasi, apakah harus segera atau bagaimana. Ya. Yang ketiga adalah konsultasi intraoperatif, gitu ya, konsultasi intraoperatif. Apakah seberapa apa apakah tentunya apakah mengenai klinis pasien, gitu ya, lalu jaringan data-data pasien apa yang dibutuhkan kita kumpulkan, gitu, apakah cocok atau tidak dengan sampel yang dibutuhkan untuk biobank, gitu ya. Tahap keempat, bagaimana mempreservasi, ya, mempreservasi. Nah, mempreservasi tentunya bagaimana kita mengolah jaringan tersebut untuk disimpan, ya, untuk disimpan. Nah, tergantung jenis jaringannya dan apa material yang akan kita simpan. Yang kelima adalah analisis dari sampel tersebut, apakah layak untuk disimpan atau tidak, gitu ya, apakah layak untuk disimpan atau harus dibuang. Yang keenam baru penyimpanan, ya, penyimpanan. Penyimpanannya tergantung apakah penyimpanannya di freezer biasa atau deep freezer atau cryotank menggunakan nitrogen cair, gitu ya, tergantung jenis biobank. Inilah step umum, ya, step umum yang biasa dilakukan pada biobank dengan SOP-nya masing-masing, dengan peran personilnya masing-masing, sesuai dengan yang kita jelaskan di slide pertama tadi. Kita masuk ke stage, ya, soft tissue sample dan processing. Step satu adalah mengambil jaringan, ya, ambil jaringan. Bentar, ya. Kita diskusinya sampai jam 11, ya. Nanti mungkin yang laki-laki harus pergi ke masjid untuk salat Jumat, gitu. Yang ibu-ibu ada yang pergi salat Jumat? Ya, kalau ada, ya, kalau ada kan boleh juga begitu. Step satu, ya, sampel collection. Nah, tergantung tipe dari sampel yang kita ambil, ya. Nah, apakah menggunakan frozen tissue, apakah menggunakan jaringan yang difiksasi dengan parafin, ya, dengan formalin fix parafin, apakah yang kita sampel yang kita simpan itu sel, apakah whole blood, apakah urin, apakah bukal sel, apakah bone marrow, apakah sperma, apakah rambut, ya, kuku, umbilical cord, atau asam nukleat, DNA, RNA, cDNA, mRNA, dan mikro. Nah, tergantung apa tisu biobank kita. Tidak ada biobank yang menyimpan keseluruhnya, ini nggak ada. Pasti dia spesifik, ya, spesifik. Apakah biobank kita adalah biobank yang menyimpan kanker? Nah, biasanya yang disimpan adalah dalam bentuk formalin fix parafin, gitu ya. Atau biobank kita adalah biobank stem cell. Jadi akan disimpan adalah dalam bentuk sel. Ya kan? Beda lagi SOP-nya. Apakah biobank yang kita bangun nanti adalah biobank yang menyimpan sperma, ya, yang berkaitan dengan kesuburan, ya, kesuburan. Nah, sperma. Nah, itu beda lagi cara menyimpan dan mengolah. Apakah biobank kita menyimpan tali pusat? Nah, tali pusat. Nah, beda lagi SOP dan material-material yang digunakan.
Nah, jadi penting sekali dipahami bagaimana eh, tipe biobank apa yang kita terapkan di rumah sakit atau institusi kita. Karena itu akan berkaitan bagaimana kita mengkoleksi sampelnya, ya kan, bagaimana cara membiopsinya, gitu ya, di kamar operasi. Misalnya sampelnya adalah biobank kita ada biobank kanker payudara, ya, kanker payudara. Nah, nanti harus jelas bagaimana cara membiopsi, ya, di bagian mana diambil oleh dokter bedahnya, seberapa besar diambil jaringannya, gitu ya. Nah, itu harus harus jelas ya sesuai dengan biobank kita. Sebentar ya. Yang kemarin yang misalnya dengan kasus deformity Berapa derajat? jadi diukur Diukur ya, berapa derajat? Soalnya ini nggak kemaluan. Apa oh kendalanya itu? negatif Tibial plateau. Apa kendalanya ini? Sakit berjalan. sakit Sakit berjalan. Ya, siapkan itu ya, siapkan hari apa ke Selasa? sebenarnya Selasa Selasa pagi. pagi Siapkan itu platnya yang itu ya, yang kanghui yang kami ya, karena yang daftar, lalu apa tisu bank, lalu udah dibaca masalah HTO ya, teknik HTO ya. sudah saya bawa anestesia gitu Hah? kejar Nah, ya, ya. Begitu ya. Belum lagi kalau di kamar operasi itu kita harus tahu beberapa variabel ya, pre-analytic variable ya, ischemic time. Nggak boleh jaringan itu baru kita ambil lalu dibiarkan saja di udara gitu ya, lalu lanjut operasinya bisa 4-5 jam, rusak jaringannya, ya kan? Harus kita tentukan jaringan kita itu ischemic time-nya berapa jam gitu ya. Nah, jadi harus kita simpan di kulkas sebelum terjadi kerusakan dari sel-selnya gitu ya. Kan rata-rata ischemic time itu pada room temperature itu sekitar 6 jam ya golden period-nya. Tapi ya jangan kita tunggu, harusnya begitu jaringan diambil, langsung dimasukkan ke dalam wadahnya, masuk dalam box, ya, supaya selnya masih terjaga dengan baik. Kalau nggak nanti patologis di biobank melihat jaringannya sudah rusak, tidak bisa kita simpan, harus di retrieval dia, harus dibuang dia, ya kan? Nah, nanti mubazir. Jadi harus ditentukan, ya. Nah, belum lagi kalau kita menyimpan nucleic acid, ya kan? Nah, setelah diambil berapa lama harus diproses segera untuk isolasi nucleic acidnya supaya tidak rusak, gitu ya. Jaringannya dibawa dengan cepat supaya tidak rusak nucleic acidnya, lalu diisolasi dan disimpan. Jadi harus jelas variabel-variabel pre-analitik ya dalam menjaga jaringannya supaya tetap bagus, gitu ya. Nah, personilnya itu harus mempunyai pengetahuan bagaimana menjaga biosafety dan biohazard ya. Nah, jadi timnya di kamar operasi tersebut atau tim yang mengambilnya itu harus terlatih dengan baik bagaimana memperlakukan jaringan, gitu ya, supaya tidak mencelakai dirinya sendiri, gitu ya, menggunakan protektif ya seperti yang dijelaskan tadi, masker, sarung tangan, lalu Google, kacamata dan lain-lain untuk mengamankan dirinya. Lalu harus dipastikan sampel kita itu bebas dari penyakit-penyakit tertentu ya. Ya, jadi dan berbagai biobank dan negara itu bervariasi indikatornya ya. Ada tapi standarnya biasanya kebanyakan harus bebas HIV, harus bebas hepatitis, atau lagi yang mensyaratkan sifilis gitu ya. Nah, sifilis. Jadi harus di screening dulu pasiennya bebas dari penyakit-penyakit ini supaya bisa diambil sebagai sampel di biobank ya. Apabila ternyata kejadian terkontaminasi kita gitu ya, ternyata pasiennya itu mengidap suatu penyakit gitu ya, itu benar-benar harus diperiksa dengan baik. Lalu ada SOP-nya biasanya di rumah sakit bagaimana seseorang personil rumah sakit itu terjadi kecelakaan dalam bekerja, tertusuk jarum gitu ya, atau terkena pisau dan ternyata pasiennya itu mengalami penyakit tertentu gitu ya, atau
atau tidak diketahui penyakitnya. Nah, itu akan diawasi ya, diobati dan diawasi pada jangka waktu tertentu sekitar 6 bulan untuk dipastikan memang tidak terjangkit penyakit tersebut. Itu ya, jadi ada SOP-nya. Nah, quality management system itu sangat penting sekali ya dalam bagaimana kita mengambil sampel gitu. Karena ini adalah awal dari kita mendapatkan suatu spesimen. Apabila spesimen yang kita dapatkan itu tidak bagus, nah ke depannya ya tidak bagus ya kan, proses berikutnya jadi mubazir saja. Jadi quality control, quality assurance itu sangat penting sekali. Jadi ada quality management system, baik itu quality assurance maupun quality control. Ya, quality assurance itu adalah suatu quality management system untuk tools ya, seperti teknik, protokol, operating procedure gitu ya. Sedangkan quality control itu untuk memvalidasi dan memverifikasi sampel kita. Apakah mempunyai kualitas yang baik atau tidak. Gitu ya. Jadi quality assurance untuk tools seperti technical protocol dan operating procedure, dan quality control adalah untuk validasi dan verifikasi dari sampel kita. Nah, jadi penting sekali itu adanya quality system management. Di dalam laboratorium ini kan sudah standar ya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini ya apa quality management system ya untuk masing-masing sampel ya. Jadi masing-masing pasien ya, masing-masing pasien itu harus traceability ya, adanya mempunyai dokumen traceability, bisa di tracing dengan baik ya, bisa di tracing datanya, di tracing penyakitnya gitu ya. Lalu di tracing proses kita dalam men-screening pasien, apakah sudah diperiksa atau tidak gitu ya. Jadi harus ada dokumen ya, dokumen yang disebut dengan sampel tracking sheet ya, sampel tracking sheet. Jadi semuanya itu harus tercatat. Masing-masing sampelnya itu harus mempunyai suatu sampel tracking sheet ya, suatu dalam bentuk format kertas ataupun mungkin sekarang formatnya sudah format ini ya, sudah format apa namanya itu berupa sistem ya, sistem IT gitu ya, sistem IT yang ya, data-datanya itu diinput dengan lengkap dari awal dan bisa di tracing ya, bisa di tracing. Ini contohnya apa-apa yang harus bisa di tracing dengan baik gitu ya, di tracing dengan baik. Seluruh spesimen itu harus bisa di tracing. Yang pertama berapa sampel yang diambil gitu ya. Lalu konfirmasi mengenai biospesimen tersebut, tanggal dan waktu pengambilan ya, di storage di mana. Lalu ada nomor storage ID-nya gitu ya, dan nama operator yang memproses gitu harus tercatat dengan baik. Begitu juga dengan serum dan plasma, DNA, ada frozen tissue gitu ya, harus tercatat dengan baik. Contohnya frozen tissue harus tercatat lokasi biopsi di mana, kapan di biopsi, lalu berapa lama di handling durasi antara pengambilan dan dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Lalu waktu apa waktu transportasi dari kamar operasi ke biobank gitu ya, dan lain-lain. Itu harus tercatat dengan baik. Itu disebut dengan sampel tracking sheet ya, harus ada suatu quality system ya, manajemennya. Nah, setelah data sampel itu diambil, lalu ditransportasi ya, ditransportasi dari tempat kita mengambil jaringan ke laboratorium, ditransportasi ya. Nah, ini juga harus ada SOP-nya ya dalam kita mentransportasi. Ya, bagaimana metode transportasinya, menggunakan box apa, siapa yang mentransportasi, harus ada pencatatan yang baik ya, harus ada pencatatan yang baik. Sender of samples gitu ya. Nah, ini siapa yang mengirim gitu ya. Lalu detail mengenai biodata pasien ya, namanya, tanggal lahir,
Kalau di rumah sakit tentunya nomor medical record-nya ya, atau patient identification number, waktunya ya, dan tanggal dan waktunya, dan informasi-informasi lain itu yang harus tercatat dengan baik ketika kita transportasi. Kalau enggak nanti tertukar dia ya. Nah, kalau enggak tertukar ya. Nah, ada step berikutnya, ada yang disebut dengan intraoperative consultation. Ini komunikasi antara dokter bedah di kamar operasi yang mengambil jaringan dengan patologis ya, patologis yang di laboratorium, berkomunikasilah mengenai berapa banyak jaringan yang diambil, di lokasi mana yang akan diambil gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Atau kadang-kadang juga operator itu akan mengirimkan sampelnya dahulu gitu ya. Akan mengirimkan sampelnya dulu ke laboratorium, lalu di laboratorium itu patologis akan mengamati dulu jaringannya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Lalu apabila sudah oke, jaringannya sudah oke gitu, lalu apa baru gitu. Sebentar ya. Aja. Pos terjatuh 1 tahun yang lalu. Umur berapa? 77. 77 tahun. Berarti intertraktor ya, alah 1 tahun ya. Nggak mungkin lah kita reservasi ya. Kita hipatroplasti itu lah. Ya, hipatroplasti. Kalau fraktur kok disegerakan aja, jangan antri kalau fraktur. Kalau OA pasti masih bisa menunggu berjalan, tapi kalau fraktur baca caranya berjalan. Dia kemarin bulan 1 udah kontrol sih. Oh gitu. Baru datang lagi. Datang lagi ya, segerakan aja lah, betul hilang melihat itu dari luar daerah. Siapkan long stand ya, solution ya, bipolar solution. Kalau intraoral kanker itu di total hip risiko dislokasinya tinggi. Nah, jadi harus bipolar. Ya, sakit. Pada bisa panjang ya. Bisa panjang. Kalau total hip apa dual mobility. Kita lanjutkan ya. Kedengeran suara? Cek konsentrasi lah. Mana videonya nggak kelihatan? Nah, videonya. Nabila sih nampaknya. Oke, kelihatan yang lain. Nampaklah sarapan sadonya mah segar mukanya kan. Kedengeran suara ya? Dengar. Kedengeran. Oke, lanjut. Intraoperative consultation itu ya. Kadang-kadang operator itu tidak tahu apakah jaringan yang diambil ini udah pas atau belum. Karena kan kalau kayak tumor itu kadang besar dia ya, kadang dia besar. Ada biobank yang dikirim aja bulat-bulat semuanya jaringannya. Atau kadang-kadang kan dibagi-bagi. Ada yang jaringan masuk ke patologi anatomi untuk di diagnostik, ada yang dikirim ke biobank dan lain-lain. Jadi kalau istilahnya kalau pas operasi itu kita lakukan frozen section namanya. Frozen section. Frozen section itu diambil jaringannya, lalu dibawa segera ke laboratorium. Makanya biasanya biobank ini dari kamar operasi nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh, dekat dia, dekat. Atau laboratorium patologisnya itu nggak boleh jauh-jauh, dekat. Nah, jadi ditransportasi dengan cepat, lalu patologisnya melihat di bawah mikroskop, lalu bilang oke, katanya ini jaringannya sudah baik, bisa diterima, lalu baru diambil. Tapi kalau dia bilang oh ini belum oke, ambil bagian lain gitu. Jadi baru diambil bagian lain. Itu namanya intraoperative consultation, di mana akan ada komunikasi antara dokter bedah dengan patologis di biobank ya untuk menentukan apakah jaringannya sudah memenuhi syarat atau tidak. Oke, paham ya? Kita lambat-lambat ya. Nah, lalu setelah itu sampai di jaringan, sampai di biobank, barulah dilakukan sample preservation. Ya, dilakukanlah sample preservation. Nah, diolahlah jaringan tersebut. Tergantung nanti tipe biobank kita. Kalau biobank kita tipenya tipe penyimpanan jaringan, ya diolah dengan metode penyimpanan jaringan. Nah, ditentukan nanti bagaimana penyimpanannya, apakah fresh tissue itu langsung disimpan di kulkas atau di nitrogen cair, atau harus dipreservasi dulu dengan
parafin, dalam bentuk parafin gitu ya, atau sudah disimpan dalam bentuk slide gitu ya, tergantung jenis biobanknya masing-masing. Atau biobanknya biobank yang nucleic acid ya, menyimpan RNA dan lain-lain yang disimpan pula lah, misalnya kalau RNA ini, kalau jaringan kan menggunakan formalin biasanya, menggunakan formalin dengan persentase tertentu, biasanya formalin 10% misalnya. Lalu kalau RNA menggunakan metode fiksasi yang lain, misalnya PEX gene system gitu ya, dengan RNA letter gitu ya, macam-macam. Biasanya sudah bawaan dari pabrik ya, dari pabrik. Apa media-media atau kit yang digunakan untuk memfiksasi masing-masing masing-masing jaringan atau RNA kita, gitu ya, DNA atau RNA. Itu. Jadi harus dipahami untuk masing-masing sampel dan biobanknya masing-masing. Nah ini apakah preservasinya menggunakan RNA stabilizer gitu ya, RNA stabilizer itu sudah ada kitnya dibawa oleh pabrik, apakah RNA letter atau dan lain-lain, tergantung kita menggunakan dari pabrik mana gitu ya yang memproduksi stabilizernya. Dan biasanya masing-masing pabrik itu mengeluarkan kitnya dan juga sudah mengeluarkan SOP atau stepnya masing-masing dalam kita melakukan stabilizer. Ya. Nah, itu ini yang RNA letter biasanya ini ya diinkubasi pada 4 derajat Celcius selama 24 sampai 44 jam. Ini masing-masing pabrik menggunakan metodenya masing-masing gitu ya. Nah, ini nanti ini tidak perlu begitu dipahami. Yang penting nanti kalau ternyata dia biobanknya adalah biobank yang RNA menggunakan kit fiksasinya apa. Misalnya ini contohnya adalah pakai RNA letter, lalu masing-masing pabrik akan mengeluarkan metodenya masing-masing gitu ya. Disimpan pada suhu berapa bulan gitu ya, lalu dipindahkan ke kulkas minus berapa gitu ya, dan berapa di larutan mana kita simpan gitu ya. Nah ini sangat tergantung kepada kitnya masing-masing. Nah, kalau tisu itu biasanya menggunakan formalin ya, formalin fixed paraffin embedding ya, atau FFPE ya, FFPE. Nah ini biasanya ini digunakan standar lah yang digunakan untuk penyimpanan biobank atau tisu bank, bukan tisu bank, biobank yang menyimpan jaringan ya dengan formalin. Ini dibaca saja nanti bagaimana step ketika kita memproses jaringan dengan formalin ya. Seberapa besar jaringannya diambil. Ini biasa misalnya 1,5 kali 0,5, 3 dimensi ya, 1,5 kali 1 kali 0,5 gitu ya. Lalu harus difiksasi dengan formalin dalam 4 jam setelah pengambilan. Karena golden period iskemiknya kalau pada suhu biasa itu 6 jam gitu ya. Jadi 4 jam harus diproses gitu ya. Lalu harus direcord dengan baik waktunya memfiksasi, karena itu akan menentukan kualitas dari jaringan kita. Seberapa besar dimensi yang diambil. Lalu pakai formalin berapa persen. Biasanya menggunakan yang 10% gitu ya. Difiksasi pada suhu ruangan 25 derajat Celcius gitu ya. Nah, itu jadi perlu dipahami masing-masing stepnya ini. Gitu ya. Ada lagi yang menggunakan setelah di embedding ya, ditanam, ada hal-hal lain yang perlu dilakukan ya. Apakah kita menggunakan dehydrate, mengeringkan dari jaringan kita. Biasanya dikeringkan dengan alkohol gitu. Step-stepnya banyak ya. Masing-masing biobank mempunyai stepnya masing-masing gitu ya. Silakan nanti dibaca dan dipahami. Nah, setelah di parafin juga apa, ada step-step lain banyak stepnya ini ya. Nah, ini ya difahami lah stepnya masing-masing dari awal gitu ya. Setelah di apa, dipotong gitu ya, lalu step 1, step 2 masuk dengan alkohol 70%, step 3 alkohol 95% selama 30 menit sampai ke bawah ya. Di di direndam jaringan kita gitu ya, sampai ke step 13 adalah sudah dalam bentuk parafin gitu ya. Yang ini step
seorang dokter patologis bekerja dalam memfiksasi jaringan lah gitu ya, fiksasi jaringan. Baru setelah itu dipotong gitu ya, dipotong parafinnya pada ukuran tertentu, setelah dalam bentuk blok didinginkan gitu ya, dinginkan lalu baru disimpan ya. Nanti silakan dibaca step-stepnya ya. Masing-masing jaringan mempunyai step yang berbeda. Kan memang kalau kita bekerja di laboratorium di biomedik ini semuanya kita harus melihat kitnya, ya kan? Kit yang dikeluarkan oleh pabrik, lalu kita ikuti step-stepnya. Masing-masing itu ada sedikit perbedaan biasanya dalam dalam memproses suatu jaringan. Setelah itu baru dianalisis oleh patologis, apakah jaringan yang kita ambil itu sudah memenuhi syarat atau belum, gitu ya. Jadi setelah dilakukan proses yang panjang tadi itu, lalu patologis akan memutuskan apakah prosesnya sudah valid atau tidak ya, sudah valid atau tidak. Lalu baru didata dan didokumentasi, lalu baru diputuskan ini sampelnya bisa disimpan dan dalam bentuk apa penyimpanannya. Setelah itu baru final storage ya, setelah diputuskan baru final storage. Nah, ini ya tergantung jaringan kita lah ya. Nah, kalau sekiranya jaringan yang menggunakan blok parafin itu bisa disimpan di room temperature gitu ya. Kalau menggunakan frozen tissue harus disimpan di -80 gitu ya. Atau dengan nitrogen tank yang -130, 190 gitu ya. Nah, kalau sel beda lagi gitu ya, di mana disimpan cell lines dan lain-lain. Gitu ya, bagaimana ini final step-nya. Ini yang bersama. Oke, saya rasa pas sudah sampai kita ke step akhir ya. Bagaimana kita, ini tidak perlu terlalu apalah. Yang penting difahami adalah ada 6 step. 6 step dalam kita memproses jaringan dari step awal kita mengambil, lalu sampai kita step menyimpan. Ya. Sudah jam 11? Pas ya, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini sebagai pengantar, mau nanti dibaca lebih lengkap dan difahami. Kita siap-siap untuk sholat Jumat pagi, ya. Oke, terima kasih. Minggu depan ujiannya tanggal berapa? Tanggal 9, Pak, hari Rabu. Hari Rabu depan ya? Iya, Hari Rabu depan kita ujian. Jam berapa jadwal yang biobank? jam 1, Pak, sesuai jadwal kuliah. Oh, jam 1 ya? Oke. Nggak bisa kita majukan pagi ya? Nanti saya konfirmasi lagi ya, Pak, disusun Nanti, sama jadwal yang lain. oke, nanti kita itu ya, komunikasi ya. Oke, terima kasih. Selamat sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.